Assalamualaikum, jiwa-jiwa pilihan. Adakah di antara kita yang pernah merasa hidup begitu berat, hingga mengucap syukur terasa sulit? Mungkin di hari-hari itu, dunia tampak seperti lembah yang gelap dan sunyi, dan hati kita terbenam dalam kebingungan. Tapi ketahuilah, para sufi mengajarkan bahwa dalam lembah terdalam sekalipun, ada suara air yang mengalir, membawa pesan keabadian dari Tuhan. Ibnu Arabi menggambarkan bahwa ketika kita belajar bersyukur di dalam kegelapan, kita akan melihat cahaya Tuhan yang tersembunyi di balik setiap dinding bayangan. Seperti bintang yang hanya terlihat dalam gelap, syukur paling indah lahir dari ketulusan saat kita diuji. Ketika badai hidup datang, kita kerap bertanya, "Mengapa aku?" Namun para sufi mengajarkan bahwa justru dalam badai itulah kita diajak untuk melihat makna yang lebih dalam. Ibnu Arabi pernah mengumpamakan hidup sebagai laut tak bertepi, di mana ombak pasang surut adalah ujian dan nikmat. Mereka yang belajar bersyukur di tengah ombak, bukan hanya bertahan, tetapi menemukan mutiara di dalamnya. Kita pun dapat belajar dari ini, bahwa syukur bukan hanya pada saat perahu kita mengarungi air tenang, tetapi juga ketika ombak menguji keteguhan jiwa. Syukur bukanlah sesuatu yang muncul hanya saat kita meraih kemenangan atau menikmati kebahagiaan. Bayangkan seorang peziarah yang menempuh perjalanan panjang, melintasi gurun pasir yang panas dan berangin. Di sepanjang jalan, ia bertemu dengan kesulitan, debu yang menampar wajahnya, panas yang membakar kulitnya. Namun, peziarah itu berhenti sejenak, menatap langit dan berkata, "Terima kasih ya Allah, Engkau memberiku kekuatan untuk terus melangkah." Analogi ini mengajarkan bahwa syukur adalah mengingat siapa yang memberi kekuatan di tengah perjalanan sulit, bukan hanya ketika sampai di tujuan. Syukur juga bisa dilihat seperti sungai yang mengalir tanpa henti, yang mengairi setiap pohon di sepanjang jalurnya. Setiap kali kita bersyukur, kita menyalurkan aliran rahmat ilahi ke dalam jiwa kita, membuatnya tumbuh dan berbunga. Syekh Al-Harawi dalam kitabnya Manazil Al-Sairin menyebutkan bahwa syukur adalah sumber yang menghidupkan jiwa, dan orang yang hidup dalam syukur akan menemukan ketenangan bahkan di tengah kekacauan. Mari kita renungkan kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja yang meninggalkan tahtanya untuk mencari makna hidup sejati. Suatu ketika seorang pemuda bertanya kepadanya, "Mengapa engkau rela meninggalkan kemewahan dunia untuk menjadi seorang pengembara miskin?" Ibrahim menjawab, "Aku menemukan kekayaan yang lebih besar, yaitu rasa syukur yang muncul dari melihat setiap langkah sebagai anugerah." Dari kisah ini kita belajar bahwa syukur adalah mata air kebahagiaan yang tidak terikat oleh materi atau kedudukan, tetapi oleh kedalaman kesadaran. Lalu, ada kisah dari Syams Tabrizi yang terkenal akan kebijaksanaannya. Suatu hari, seorang murid datang kepadanya dengan hati yang gundah, berkata, "Guru, bagaimana aku bisa bersyukur ketika hidup terasa begitu berat?" Syams tersenyum dan mengajaknya duduk di bawah pohon tua. Ia berkata, "Lihatlah pohon ini, ia berdiri kokoh meskipun diterpa hujan dan angin. Daunnya rontok, rantingnya patah, tapi ia tetap berdiri dengan syukur karena akarnya terus mencari air di dalam tanah. Begitulah hati kita, harus terus mencari sumber syukur meski dunia di sekeliling tampak rusak." Jiwa-jiwa pilihan, bagaimana kita bisa menjadi jiwa yang selalu bersyukur bahkan saat masalah datang silih berganti? Cobalah memulai harimu dengan meditasi syukur. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk ke paru-parumu, lalu ucapkan, "Terima kasih ya Allah atas kehidupan ini." Ingatlah, setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk memulai kembali, sebuah anugerah yang terkadang kita lupakan. Selain itu, terapkan syukur dalam interaksi harian. Misalnya, saat bertemu teman atau keluarga, mulailah dengan mengucapkan, "Aku bersyukur kita masih bisa bertemu hari ini."
Dengan kata-kata sederhana ini, kita tidak hanya mengingatkan diri sendiri akan karunia Tuhan, tetapi juga menebarkan energi positif kepada orang lain. Sufi besar seperti Hasan al-Basri sering mengatakan bahwa syukur yang dibagikan akan berlipat ganda, seperti api yang dinyalakan di tengah malam, menyebarkan cahayanya ke sekeliling. Jiwa-jiwa pilihan, bayangkan bahwa syukur adalah bunga lili yang tumbuh di atas kolam. Meski akarnya terbenam dalam lumpur, bunga itu tetap mekar indah di permukaan air. Begitulah jiwa yang bersyukur, meski tantangan hidup mungkin berasal dari sumber yang penuh kegelapan. Hati yang bersyukur tetap mekar dengan keindahan yang tak tergoyahkan. Rumi pernah menulis, hati yang bersyukur tidak akan pernah kehabisan alasan untuk tersenyum, karena ia tahu bahwa segala sesuatu, dari tawa sampai air mata, adalah undangan untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jadi, ketika hujan turun di hidupmu, jangan hanya mencari pelangi, tapi nikmati setiap tetes hujan itu sebagai berkah yang membersihkan jiwa. Jiwa-jiwa pilihan, latihan syukur dalam tasawuf melibatkan tafakur atau perenungan mendalam. Duduklah di tempat yang sunyi dan lihat sekelilingmu. Perhatikan hal-hal yang mungkin luput dari perhatian, seperti desau angin, suara dedaunan, atau cahaya lembut di sore hari. Dalam kesederhanaan itulah syukur menemukan rumahnya. Seorang sufi anonim pernah berkata, syukur adalah melatih mata batin untuk melihat tangan Tuhan dalam setiap detail kehidupan. Cobalah melatih ini dalam aktivitas sederhana. Saat minum segelas air, sadari kesegarannya dan ucapkan terima kasih. Wahai jiwa-jiwa pilihan, jadikan syukur sebagai napas yang menghidupi setiap langkahmu. Ingatlah bahwa syukur bukan hanya sekadar ucapan, tetapi sebuah sikap hidup. Seperti pelaut yang selalu bersandar pada bintang untuk menemukan arah, jadikanlah syukur sebagai bintang penuntunmu menuju ketenangan dan kedekatan dengan Tuhan. Jiwa-jiwa pilihan, syukur adalah seperti pohon yang akarnya menghujam dalam tanah yang subur. Semakin dalam akar itu mencengkeram, semakin kokoh pohon tersebut menghadapi badai. Begitu pula syukur dalam jiwa kita. Semakin kita memupuknya dengan kesadaran, semakin kuat kita menghadapi tantangan hidup. Bayangkan sebuah taman yang dikelilingi dinding tinggi. Di balik dinding itu ada angin kencang dan cuaca yang tak menentu. Tetapi bunga-bunga di dalam taman tetap mekar. Itulah hati yang penuh syukur. Ia mampu mekar bahkan di tengah kesulitan yang menghadang. Pikirkan bagaimana seorang petani menanam benih di musim semi. Ia tidak serta-merta mendapat hasil, melainkan harus menunggu dengan sabar, merawat tanahnya, menyiraminya, dan percaya bahwa pada waktunya, bumi akan memberikan hasil. Syukur juga demikian. Ia adalah penantian yang indah, keyakinan bahwa setiap usaha dan doa yang kita panjatkan adalah bagian dari perjalanan menuju keajaiban. Renungkanlah jiwa-jiwa pilihan, bahwa para sufi melihat dunia ini sebagai tempat perantauan, sebuah pasar yang kita lewati menuju kampung akhirat. Al-Ghazali pernah berkata, jangan mengira bahwa kebahagiaan hanya datang dari kesenangan duniawi. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang bersyukur dan pasrah kepadanya. Bayangkan betapa damainya hati yang tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang fana, tetapi pada hubungan yang abadi dengan Sang Pencipta. Syukur bukan hanya sikap di waktu senang, tetapi sebuah cara hidup yang melihat rahmat dalam setiap napas, baik itu dalam tawa maupun air mata. Jiwa-jiwa pilihan. Suatu ketika, seorang murid datang kepada Syekh Junaid al-Baghdadi dengan keluhan, "Guru, aku tidak mampu melihat kebaikan dalam hidupku. Semua terasa gelap dan sulit." Sang guru tersenyum lembut, lalu membawanya keluar dan menunjuk ke langit malam yang penuh bintang. "Lihatlah kegelapan malam ini,
Tetapi perhatikan pula bintang-bintang yang berkilauan di antara gelapnya. Setiap kesulitan yang kau alami, sejatinya adalah ruang bagi bintang syukur untuk bersinar. Ada pula kisah Hasan al-Basri, yang ketika ditanya bagaimana ia bisa tetap bersyukur di saat ia kehilangan banyak hal, ia menjawab dengan sederhana, "Aku melihat bahwa rahmat Tuhan selalu hadir, baik dalam bentuk pemberian maupun penarikan. Dan aku sadar, apapun yang Tuhan pilihkan untukku, itulah yang terbaik." Dari sini kita belajar bahwa syukur bukan hanya untuk nikmat yang tampak, tetapi juga untuk hikmah yang tersembunyi di balik cobaan. Jiwa-jiwa pilihan mulailah mempraktikkan syukur dalam hidup sehari-hari dengan analogi sederhana. Misalnya, ketika kita minum air, bayangkan air itu seperti aliran kasih sayang Tuhan yang membersihkan dan menyegarkan hati kita. Ucapkan, "Alhamdulillah," dalam setiap tegukan, menyadari bahwa air itu bukan hanya menghilangkan haus, tetapi juga anugerah yang menjaga hidup kita. Cobalah membuat jurnal syukur. Tuliskan 3 hal setiap hari yang membuatmu merasa bersyukur, sekecil apapun itu. Ini seperti menanam biji-biji kecil di dalam hati, yang seiring waktu akan tumbuh menjadi pohon kebahagiaan. Bayangkan bahwa setiap tulisan itu seperti bintang kecil di langit malam hatimu, yang akan bersinar lebih terang saat kamu melihatnya kembali di hari-hari sulit. Jiwa-jiwa pilihan, pernahkah kalian melihat pelangi setelah hujan lebat? Pelangi itu mengajarkan kita bahwa keindahan sering datang setelah kesulitan. Dalam tasawuf, syukur dilihat sebagai pelangi jiwa yang muncul setelah air mata dan doa. Jalaluddin Rumi berkata, "Tuhan memberikanmu kesedihan agar engkau bisa menghargai kebahagiaan, dan Dia memberikanmu kebahagiaan agar engkau belajar bersyukur." Jiwa-jiwa terpilih, renungkanlah ini setiap kali ujian datang dalam hidupmu. Alih-alih mengeluh, katakan pada dirimu, "Ini adalah panggilan untuk menemukan pelangi syukur dalam hatiku." Jiwa-jiwa pilihan, ada sebuah kisah yang juga seakan mengajarkan kita untuk bersyukur. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Mahmud yang kehilangan penglihatannya di usia muda. Meski begitu, ia dikenal sebagai orang yang paling bersyukur di desanya. Ketika ditanya apa rahasianya, Mahmud menjawab, "Aku mungkin tidak bisa melihat dunia dengan mata ini, tetapi Tuhan memberiku hati yang bisa melihat cahayanya. Setiap kali aku bersyukur, hatiku seperti diterangi matahari." Kisah Mahmud mengajarkan kita bahwa syukur bukan tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang bagaimana kita melihat setiap karunia Tuhan dengan mata batin. Jiwa-jiwa pilihan, syukur bukan hanya doa dalam kata-kata, tetapi nyanyian hati yang terbangun dari cinta kepada Sang Pencipta. Ingatlah, seperti seorang musafir yang menemukan sumber air di tengah padang pasir, syukur adalah mata air yang akan menyegarkan jiwa kita di tengah perjalanan hidup. Latihlah dirimu untuk bersyukur, bukan hanya ketika menerima, tetapi juga ketika memberi. Karena, seperti yang dikatakan Rumi, tangan yang memberi dengan syukur akan merasakan sentuhan rahmat yang lebih besar daripada tangan yang menerima. Jiwa-jiwa terpilih, teruslah menghidupi setiap hari dengan ucapan syukur, dan sebarkan cahaya syukur itu kepada mereka yang kau temui. Jadikan setiap langkahmu sebagai doa, setiap ucap syukur sebagai jejak yang mengingatkan dunia bahwa kita hidup dalam kasih sayang-Nya. Jiwa-jiwa pilihan, bayangkan hidup ini seperti sebuah mozaik yang tersusun dari ribuan keping kecil. Beberapa keping mungkin berwarna cerah, mewakili kebahagiaan dan kejayaan, sementara yang lain mungkin berwarna gelap, simbol kesulitan dan duka. Namun, setiap keping memiliki tempatnya dan bersama-sama, mereka membentuk lukisan hidup yang sempurna.
Syukur adalah kemampuan untuk melihat keindahan lukisan itu, bahkan ketika kita hanya memegang sepotong kecilnya. Imam Al-Junaid mengatakan, syukur adalah melihat nikmat dalam setiap keadaan, seberat apapun itu. Renungkanlah, apakah kita bisa melihat keindahan lukisan hidup kita dengan hati yang terbuka? Syukur dapat dianalogikan seperti bunga matahari yang selalu mencari cahaya. Ketika matahari terbit, bunga itu mengikuti cahayanya kemanapun pergi. Begitu pula, hati yang penuh syukur selalu mencari cahaya rahmat Tuhan dalam segala situasi, meski di tengah badai sekalipun. Ketika hujan turun dan langit mendung, bunga matahari itu tetap berdiri tegak, seolah tahu bahwa setelah hujan akan datang sinar matahari yang lebih hangat. Jiwa yang bersyukur seperti bunga itu selalu tahu bahwa kesulitan adalah persiapan untuk menerima cahaya yang lebih besar. Ada sebuah kisah yang menggetarkan hati dari kehidupan Rabiah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang dikenal akan kecintaannya yang mendalam kepada Allah. Suatu hari, Rabiah sedang berdoa dengan linangan air mata, dan seorang murid bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai guru? Bukankah hidupmu penuh kesulitan?" Rabiah menjawab, "Aku menangis bukan karena kesulitan, melainkan karena rasa syukur yang membanjiri hatiku. Kesulitan itu bagiku seperti surat cinta dari Tuhan, yang mengingatkanku untuk selalu kembali padanya." Kisah ini mengajarkan kita bahwa syukur sejati tidak hanya muncul saat kita dipeluk oleh kenyamanan, tetapi justru tumbuh subur saat kita dipeluk oleh ujian. Jiwa-jiwa pilihan, renungkanlah bagaimana kita bisa melihat setiap tantangan sebagai undangan untuk mendekat kepadanya. Bagaimana kita bisa berlatih syukur dalam kehidupan sehari-hari? Satu praktik sederhana yang bisa diterapkan adalah tafakkur, merenungkan nikmat Tuhan di sekitar kita. Cobalah duduk sejenak di sore hari dan dengarkan suara alam. Rasakan angin yang menyapa kulitmu. Dengarkan kicauan burung atau nikmati kehangatan sinar matahari di wajahmu. Dalam momen-momen itu, ucapkan di dalam hati, "Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberiku kesempatan untuk merasakan keindahan ini." Latihan lain yang bisa dilakukan adalah menulis surat syukur kepada dirimu sendiri. Tulislah hal-hal yang telah kamu lalui, baik suka maupun duka, dan bagaimana semua itu membentuk dirimu saat ini. Ini adalah cara untuk mengingatkan dirimu bahwa perjalanan hidup, dengan segala lika-likunya, adalah anugerah yang perlu disyukuri. Syukur dalam tasawuf bisa dianalogikan seperti lautan yang luas. Ombak yang datang menghantam pantai bisa disamakan dengan ujian dan cobaan hidup. Kadang ombak itu lembut, membawa kesejukan, dan kadang ia keras, menerjang dengan kekuatan. Namun, lautan tidak pernah kehilangan kedamaian dalam kedalamannya. Begitu pula hati yang dipenuhi syukur, tidak pernah kehilangan ketenangan meski badai kehidupan datang silih berganti. Hati yang bersyukur tahu bahwa ombak hanyalah bagian dari ritme kehidupan yang lebih besar. Dan dalam setiap ombak ada kasih sayang ilahi yang tersembunyi. Bayangkan jiwa-jiwa pilihan saat kita berdiri di tepi pantai dan melihat cakrawala. Di kejauhan, langit dan laut seakan bertemu, tetapi kita tahu bahwa keduanya tetap terpisah. Begitu juga hidup kita. Ada dunia yang tampak di depan mata, dan ada dunia yang tersembunyi dalam hati. Syukur adalah jembatan yang menghubungkan kedua dunia itu, menjadikan kita tidak hanya hidup di permukaan, tetapi juga menyelam ke dalam kedalaman makna. Renungkanlah perkataan Maulana Jalaluddin Rumi, "Jangan menunggu kebahagiaan datang dari luar, karena sesungguhnya kebahagiaan sejati adalah ketika hatimu belajar berterima kasih atas segala yang datang dari dalam." Setiap kali kita bersyukur, kita seperti menanam benih kecil kebahagiaan di dalam hati, yang kelak akan tumbuh menjadi pohon yang rindang dan meneduhkan. Jiwa-jiwa pilihan, ambillah waktu sejenak untuk mengingat kembali saat-saat ketika hidup terasa berat,
dan bagaimana pada akhirnya kamu mampu melaluinya. Mungkin itu adalah saat di mana kamu merasa sendirian, tetapi kemudian menemukan kekuatan yang tak terduga dari dalam dirimu sendiri. Dalam momen itu, sadarilah bahwa ada tangan tak terlihat yang menopangmu, dan itulah alasan mengapa hati harus belajar berterima kasih. Jiwa-jiwa pilihan, ada saat dalam hidup di mana kita merasa sendiri, seperti pengembara di padang pasir tanpa arah. Namun, disitulah rahasia syukur sesungguhnya ditemukan. Kesendirian bukanlah kekosongan, melainkan sebuah panggilan untuk mendengar suara hati yang selama ini mungkin kita abaikan. Syukur dalam kesendirian adalah memahami bahwa bahkan saat dunia terasa sunyi, Sang Pencipta tidak pernah meninggalkan kita. Bayangkan seorang musafir yang berjalan di tengah gurun, hanya ditemani angin dan panas yang membakar. Di titik terlelahnya, ia menemukan oase. Itulah hati yang menemukan syukur di tengah kelelahan hidup. Namun syukur juga tidak hanya hadir dalam kesendirian, tetapi tumbuh lebih subur dalam kebersamaan. Setiap senyuman yang kita terima, setiap kata yang menghangatkan jiwa, adalah undangan untuk bersyukur. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang kita cintai, dan tawa bergema di ruangan, ucapkan syukur dalam hati. Ingatlah bahwa momen-momen seperti ini adalah hadiah yang tak ternilai dari Tuhan. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada hubungan hati yang tulus. Jiwa-jiwa pilihan ada sebuah kisah. Suatu ketika Abu Hasan Al-Kharaqani, seorang sufi besar, ditanya tentang bagaimana ia bisa selalu tenang dan penuh syukur meski hidup dalam kesederhanaan. Beliau menjawab, "Aku telah belajar untuk melihat setiap pagi sebagai sebuah anugerah dan setiap malam sebagai kesempatan untuk bersyukur. Ketika aku lapar, aku bersyukur karena aku tahu bagaimana rasanya diberi makan. Ketika aku kenyang, aku bersyukur karena aku telah merasakan karunia-Nya." Dari kata-kata Abu Hasan, kita diajarkan bahwa syukur bukanlah sesuatu yang tergantung pada besar atau kecilnya nikmat, melainkan pada sejauh mana kita menyadari dan menghargai keberadaannya. Jiwa-jiwa pilihan untuk melatih diri agar lebih bersyukur. Cobalah memulai setiap hari dengan afirmasi syukur. Saat bangun di pagi hari, sebelum menyentuh ponsel atau memikirkan aktivitas yang menunggu, ucapkan dalam hati, "Alhamdulillah, aku diberi kesempatan untuk melihat hari baru." Jadikan ini sebagai kebiasaan, karena seperti halnya otot yang harus dilatih agar kuat, hati juga perlu dilatih agar senantiasa bersyukur. Selain itu, sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk merenungkan 3 hal yang terjadi di hari itu yang patut disyukuri. Bisa hal kecil seperti aroma kopi di pagi hari, percakapan singkat yang menyenangkan, atau bahkan hujan yang turun dengan lembut di sore hari. Latihan ini akan membiasakan pikiran kita untuk selalu melihat sisi positif dan memupuk kebahagiaan yang dalam. Syukur bisa diibaratkan seperti perjalanan sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Sepanjang perjalanannya, sungai bertemu bebatuan yang menghadang, menyusuri lembah, dan mengalir di antara gunung-gunung. Meski jalannya kadang terjal dan sulit, sungai tetap mengalir dengan setia hingga mencapai samudera. Begitu juga dengan hati yang penuh syukur. Ia mungkin menemui rintangan dan kesulitan, tetapi pada akhirnya, ia akan bertemu dengan ketenangan yang luas dan dalam. Jiwa-jiwa pilihan, ingatlah bahwa setiap tetes syukur yang kita ucapkan adalah bagian dari aliran yang membawa kita menuju samudera cinta dan rahmat-Nya. Seringkali, manusia cenderung bersyukur hanya saat menerima sesuatu yang menyenangkan. Namun, dalam ajaran tasawuf, syukur sejati adalah ketika kita mampu melihat karunia yang tersembunyi di balik ujian. Seorang sufi pernah berkata,
Jangan mengeluh ketika jalan hidupmu dipenuhi kerikil, karena kerikil itu yang mengajarkanmu ketangguhan. Renungkan ini, jiwa-jiwa pilihan. Setiap cobaan adalah tanda bahwa Tuhan melihatmu sebagai hamba yang kuat dan mampu menerima hikmah yang lebih besar. Saat ujian datang, katakan pada dirimu, "Aku tidak sendirian. Tuhan sedang mengajariku untuk tumbuh." Dikisahkan bahwa seorang sufi bernama Fudail bin Iyad suatu hari melihat seorang lelaki tua yang berjalan dengan tongkat dan wajah berseri-seri. Ketika ditanya apa yang membuatnya begitu bahagia, lelaki itu menjawab, "Aku telah kehilangan penglihatan di satu mata, tetapi aku masih memiliki mata yang lain. Aku bersyukur atas satu mata ini, dan lebih dari itu, aku bersyukur karena Tuhan masih memberiku hati yang bisa merasakan kehadirannya." Dari kisah ini kita belajar bahwa syukur tidak hanya tentang menerima yang sempurna, tetapi tentang menemukan kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Sebuah pelajaran bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari memiliki segalanya, tetapi dari kemampuan untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Jiwa-jiwa pilihan, syukur adalah jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Setiap kali kita mengucap syukur, kita membuka pintu bagi rahmat yang lebih besar. Seperti lilin yang menerangi ruangan gelap, syukur menyalakan cahaya di hati kita, yang kemudian memancarkan cahaya itu kepada orang-orang di sekitar. Teruslah bersyukur dalam setiap detik, dan lihatlah bagaimana hidupmu dipenuhi dengan keindahan yang tak ternilai. Mari kita jadikan syukur sebagai budaya jiwa. Jika pesan ini menginspirasi dan menyentuh hatimu, jangan ragu untuk membagikannya kepada yang lain. Berlanggananlah ke saluran ini, klik like dan subscribe, tinggalkan komentar tentang momen-momen syukur yang kamu alami. Dan teruslah bersama dalam perjalanan penuh makna ini. Sebarkan cahaya syukur kepada dunia, dan jadilah inspirasi bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.